Lebaran 2024, sejumlah titik ruas jalan mulai dipadati kendaraan yang kembali ke Jakarta. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Fazilah Kairunisa. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi mengenai sistem rekayasa satu jalur lalu lintas di kawasan Puncak membuat penumpukan kendaraan di Simpang Gadok. Dan kesal karena macet, seorang pengendara sepeda motor memarahi petugas yang mengatur lalu lintas. Pak, maju! Mobil! Ini jauh! Kurang ke sana ini. Ini pada mantap. Ini jauh, jangan bisa balik. Aduh. Orang main. Kere aja, kere barang kok, kereta. Kita mau ketemu. Apa yang kita lewat? Seorang pengendara motor dengan plat nomor kendaraan D, Bandung, marah-marah dan turun dari motornya. Ia kesal lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat di Simpang Gadok saat proses satu arah. Pemotor itu pun memarahi pengendara mobil yang ragu melaju karena ada rambu penutup jalan satu arah. Tidak hanya itu, usai mobil akhirnya melintas, pengendara motor tersebut menemui petugas kepolisian lalu lintas dan menegurnya tentang pengaturan arus yang justru membuat lalu lintas tersendat. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok memang cukup padat sejak kemarin. Bahkan jalur lalu lintas menuju Puncak ditutup selama 12 jam. Volume kendaraan roda 2 semakin meningkat membuat lalu lintas semakin padat. Ternyata arus lalu lintas roda 2 yang akan menuju ke arah Puncak di situasi one way sekarang ini masih cenderung ramai, hampir sama dengan hari kemarin, dan kita kemungkinan besar akan memberlakukan one way ini hingga malam hari nanti. Hingga saat ini Jalan Raya Simpang Gadok menuju Puncak masih ditutup dari arah Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan hingga Senin besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Memasuki hari keempat pasca Lebaran 2024, jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan tol Cipali mulai meningkat. Nah, pemirsa, peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di ruas tol Cipali sejak Minggu pagi. Meski demikian, situasi arus lalu lintas masih ramai lancar. Penerapan sistem one way juga masih berlangsung dan rencananya akan berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, PT Jasa Marga akan kembali memberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% untuk semua golongan kendaraan pada periode arus balik dari Semarang menuju Jakarta mulai Rabu 17 April 2024 hingga Jumat 19 April 2024. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan volume kendaraan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi besok Senin 15 April 2024. Memasuki hari keempat pasca Lebaran 2024, stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang tiba di Jakarta. Kedatangan penumpang didominasi dari arah kota Yogyakarta, Surabaya, dan Purwokerto dengan jumlah kedatangan lebih dari 47.000 penumpang. Memasuki hari keempat pasca Lebaran 2024, stasiun Pasar Senen mulai dipadati penumpang yang baru tiba di Jakarta. Lebih dari 40.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen dengan dominasi penumpang dari kota Yogyakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Angka ini merupakan yang tertinggi dari puncak arus balik pada masa angkutan Lebaran dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.
Sementara puncak arus balik stasiun Senen tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April 2024. Untuk kedatangan hari ini ternyata sesuai dengan data yang kami pantau tadi pagi jam 8, hari ini adalah puncak arus balik. Walaupun kemarin cukup tinggi juga, hari ini terdata sebanyak 47.317 penumpang yang akan kami layani. Petugas porter, petugas pengamanan, petugas frontliner lainnya, insya Allah siap untuk menyambut kedatangan para penumpang yang balik lagi ke Jakarta. Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, PT KAI Daob 1 juga menyediakan posko kesehatan, posko terpadu, dan posko keamanan. Selain itu, pihak kepolisian menyiagakan sebanyak 96 personel gabungan guna pengamanan dan pantauan arus mudik di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Hoirudin, Ainus melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini puncak arus balik, kita akan memantau sejumlah lokasi. Di stasiun Pasar Senen sudah ada rekan Amrina Rida, dan di ruas Jalan Tol Cipali sudah ada Esra Ambarita. Kita ke Amrina Rida terlebih dahulu di stasiun Pasar Senen. Amrida, bagaimana situasi di stasiun Senen hingga malam hari ini? Ya, halo Zila, selamat malam. Kalau di stasiun Pasar Senen malam hari ini atau 4 hari pasca Hari Raya Idul Fitri terpantau memang masih ramai dengan para penumpang, baik itu untuk penumpang yang datang. Kami tadi melihat di area pintu kedatangan juga selalu ramai, hampir setiap jamnya itu ada penumpang yang keluar maupun juga di area pintu keberangkatan. Kami juga akan memperlihatkan kepada Anda situasi di area stasiun Pasar Senen pada hari ini. Nah, ini adalah situasi di area stasiun Pasar Senen pada hari ini, di area ruang tunggu maupun juga di area pintu keberangkatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di area pintu kedatangan ini memang dari tadi memang selalu banyak orang yang keluar, artinya memang untuk hari ini dipilih menjadi hari banyak orang untuk balik ke Jakarta, begitupun juga untuk di pintu keberangkatan, karena untuk di stasiun Pasar Senen pada hari ini masih banyak orang yang berangkat begitu. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, untuk hari ini terdapat 47.000 penumpang yang kembali ke Jakarta, baik itu turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan kalau untuk yang turun di stasiun Pasar Senen hari ini ada 18.000 penumpang yang didominasi dengan kedatangan berasal dari Provinsi Jawa Timur, yakni Surabaya dan juga Malang. Dan hari ini merupakan salah satu puncak arus balik karena memang terdapat 47.000 penumpang yang kembali ke Jakarta, dan esok hari ini diprediksi masih akan menjadi salah satu puncak arus balik kedua, di mana esok hari ini diprediksi akan ada lebih dari 46.000 penumpang yang kembali di Jakarta maupun ke Jakarta yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun juga stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan untuk selama periode arus balik ini hingga nanti pada tanggal 21 April diprediksi akan ada lebih dari 700.000 penumpang yang kembali ke Jakarta, baik itu yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir dan juga stasiun lainnya. Yang menarik di stasiun Pasar Senen hari ini masih ada ribuan masyarakat yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Kalau informasi kami dapatkan hari ini ada 21.000 penumpang yang akan berangkat, begitu sehingga untuk saat ini memang area ruang tunggu masih banyak. Namun memang ketika kami tadi berbincang dengan mereka yang baru akan berangkat, mereka ini sebagian besar bukan untuk mudik tapi untuk berlibur, ataupun juga terdapat orang tua yang mengantarkan anaknya untuk kembali ke kota perantauan, ataupun juga pada anak-anak lain atau anak-anak kuliahan yang memang mereka akan kembali ke tempat mereka ketika berkuliah di kota-kota lain selain kota Jakarta. Dan tentunya terdapat himbauan bagi pemirsa untuk menjaga barang bawaan, mengingat di stasiun Pasar Senen ini masih akan padat selama beberapa hari ke depan. Zila. Baik, terima kasih Amrina, dan sekarang kita ke ruas tol Cipali, sudah ada rekan Esra Ambarita di sana. Selamat malam Esra, bagaimana situasi di sana? Apakah di tol Cipali ramai malam hari ini? Ya, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Pantauan kami malam hari ini di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 101 Subang, Jawa Barat, terpantau ramai lancar. Tidak ada ketersendatan sama sekali yang melalui jalur kanan maupun di jalur kiri. Meski demikian, kerap kali ketersendatan ini muncul ketika para pemudik hendak masuk ke area rest
rest area maksud kami di 101 karena untuk memanfaatkan beragam fasilitas ataupun sekedar untuk memulihkan tenaga sebelum melakukan perjalanan arus balik. Kalau kita ketahui sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa hari ini menjadi puncak arus balik untuk prediksinya, namun kalau volume kendaraan di tempat saya ini masih ramai lancar. Meskipun begitu, dari pihak Jasa Marga menyatakan bahwa peningkatan volume kendaraan ini terus terjadi yang mengarah ke Jakarta. Informasi yang kami dapatkan bahwa setidaknya sudah 30.000 lebih kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama, yang mana terjadi peningkatan yang kembali atau melakukan arus balik yang mengarah ke Jakarta. Dan kami informasikan bahwa hari ini sudah diberlakukan juga sejumlah skema rekayasa lalu lintas, yakni ini sudah dimulai dengan pemberlakuan kontraflow ketika tadi pukul 1 siang dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Kemudian juga sudah diberlakukan sistem satu arah ataupun one way di tempat saya menggambarkan. Ini dimulai dari gerbang tol Kalikangkung ataupun kilometer 414 hingga nanti berujung di kilometer 72. Kendati demikian, dari pihak Korlantas menerangkan bahwa pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas ini adalah bersifat situasional atau tergantung dari peningkatan volume kendaraan. Dan dari pihak Korlantas terus menekankan kepada masyarakat apabila ketika melakukan perjalanan arus balik ataupun yang mengarah ke Jakarta apabila mengalami kantuk, ada baiknya untuk beristirahat di sejumlah rest area. Salah satunya di titik saya mengabarkan ada rest area 101 di mana ini menyediakan fasilitas yang terbilang lengkap, mulai dari penyediaan kantung parkir yang luas, kemudian penyediaan tempat makan, hingga ada posko pengamanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian, kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari ruas tol Cipali kilometer 101 dan juga tadi sebelumnya ada Amrina Rida dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kesehatan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Memasuki masa puncak arus balik, peningkatan volume kendaraan mulai terjadi di sejumlah lokasi. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, pemerintah mengizinkan ASN untuk work from home 16 hingga 17 April untuk menghindari penumpukan kendaraan saat arus balik Lebaran. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita akan bergabung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Azwar Anas. Selamat malam, Pak Azwar. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Azwar, sebelum kita membahas mengenai soal ASN diperbolehkan WFH, ini kita akan melihat dulu Pak pantauan arus balik nih di beberapa lokasi begitu. Ada di lokasi ada di gerbang tol Cikatama, Cipali, dan kita akan lihat bagaimana situasinya, karena kalau tadi kita lihat memang sudah mulai ramai begitu ya Pak Azwar ya, di beberapa titik gitu, karena memang sudah mulai kembali di hari ini meskipun masih ada sisa 1 hari lagi begitu ya Pak. Ini kalau kita lihat di Cikatama udah mulai ramai antrian kendaraannya begitu, karena memang diprediksi puncak arus balik ini terjadi hari ini dan besok hari Senin, itu tanggal 14 dan 15 April. Boleh mungkin dilihat lokasinya. Kita lihat ini di Cikatama yang atas sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri, di bawah kiri ini ada Kalikangkung. Ini juga terpantau cukup ramai begitu ya. Di atas ini sebelah kiri atas, kanan atas Anda maksud kami itu di Lingkar Gentong. Ini juga jalur selatan juga ini ramai begitu ya, karena ini menjadi alternatif bagi para pemudik untuk melewati jalur ini. Dan sementara ini yang terakhir di kanan bawah ini ada di Bakauni yang sedang Pelabuhan Bakauni Lampung yang sedang mengantri nih kendaraan untuk menyeberang begitu ya, menaiki kapal
Dan ini pantauan real pada saat ini malam hari ini. Pak Azwar, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa ASN boleh WFH begitu tanggal 16 hingga 17 April, tapi mungkin bisa diperjelas Pak, instansi mana saja ASN-ASN ini yang diperbolehkan untuk WFH dan katanya masih ada yang harus WFO juga ya Pak ya? Iya, ya. Ya, ini setelah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden ya, setelah kami melaporkan masukan dari Pak Kapolri, masukan dari Kementerian Perhubungan. Namun pengaturan WFH dan WFO ini diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi kualitas pelayanan publik ya. Dan sesuai dengan arahan Presiden bahwa yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik itu tidak bisa dilakukan WFH. Jadi tetap WFO 100%. Khusus untuk pelayanan ya. Adapun instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimum 50%. Jadi yang terkait misalnya kayak pelayan rumah sakit, kemudian terkait dengan penanganan bencana, energi, logistik, pos dan distribusi dan seterusnya, termasuk teman-teman yang di pemadam kebakaran, mereka tidak bisa melakukan WFH. Jadi ada beberapa instansi yang khususnya yang pelayanan ini tetap WFO 100% begitu ya Pak ya? 100%, sehingga 100%. Untuk pelayanan yang langsung ke publik, ini akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Bapak Presiden yang menginginkan kinerja pelayanan publik ini selalu berjalan dengan excellent dan dalam segala situasi, sehingga pelayanan publik tidak terganggu seperti di puskesmas, rumah sakit, dan pelayanan publik yang langsung rakyat membutuhkan kehadiran teman-teman ASN. Baik Pak, ini kan tapi tidak semua ASN mudik begitu ya, ada ASN yang tidak mudik begitu. Ini berlaku juga bisa WFH atau khusus untuk ASN yang mudik saja Pak? Iya, jadi WFH ini maksimum 50%. Jadi tergantung PPK-nya untuk menetapkan, dan itu pun untuk yang tidak terkait langsung dengan layanan masyarakat. Sehingga PPK tentu tahu mereka rumahnya di DKI, mereka rumahnya teman-teman di Pemda yang berdekatan, mereka akan termonitor oleh PPK-nya masing-masing. Jadi PPK akan menentukan maksimum 50%. Bisa 30%, bisa 40%. Ya. Lalu ini kan tadi diimbau juga kalau sebelumnya kita sempat lihat di beberapa artikel atau informasi begitu di media lainnya, jangan sampai ada ASN yang bolos nih Pak, karena udah dikasih 2 hari kelonggaran WFH. Ada nggak Pak sanksi kalau misalnya nanti masih aja ada ASN yang bolos di hari Kamis sama hari Jumat, Pak Azwar? Iya, sekali lagi pertama WFH ini tidak untuk seluruh ASN. Pejabat pembina kepegawaiannya membolehkan maksimum 50%. Ya, maksimum 50%. Dan jika setelah itu masih ada yang bolos, tentu pejabat pembina kepegawaian atau PPK-nya bisa memberikan sanksi teguran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Jadi sanksinya dikembalikan lagi begitu ya. Tapi nanti pemantauannya seperti apa Pak? Jadi jika masyarakat masih menemukan di beberapa layanan ini belum berjalan dengan baik, nanti bisa langsung Bapak Ibu lapor di Span Lapor, dan tentu di PPK kan mereka bisa memantau, memonitor terkait dengan teman-teman ASN yang mestinya bertugas ya. Tapi ini sempat juga ada informasi bahwa ASN khusus yang hanya tidak punya anak yang masuk sekolah begitu ya Pak ya? Atau seperti apa? Jadi begini, sekali lagi soal WFH ini maksimum 50%, itu pun tidak terkait dengan yang menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti tadi saya contohkan ya, seperti teman-teman yang ada di rumah sakit, begitu juga teman-teman yang ada di pemadam kebakaran, teman-teman di objek vital dan seterusnya. Jadi itu pun maksimum 50%. Lalu untuk kedepannya Pak, kebijakan ini apakah akan permanen begitu untuk mudik-mudik selanjutnya? Kebijakan ini akan diterapkan atau seperti apa Pak Azwar? Tidak, ini kan situasional ya. Setelah melihat kemarin ketika kepulangan mudik, ini ada penumpukan kemacetan lalu lintas yang tinggi, bahkan ada kecelakaan dan seterusnya, sehingga ini sangat situasional.
sebenarnya harapan kami ini dengan liburan yang panjang kemarin kita putuskan, pemerintah putuskan bersama kementerian terkait, harapannya teman-teman bisa memprediksi keberangkatan dan kepulangan. Tapi ternyata meskipun libur sudah cukup panjang, ternyata masyarakat Indonesia masih suka di ujung, bahkan di awal. Oke. Sehingga Baik. ini ternyata liburan berapapun diberikan, mereka lebih suka pulangnya di ujung. Dan ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah. Ya. Baik, tapi kalau menurut Pak Azwar sendiri ini akan berpengaruhkah untuk benar-benar mengurangi, ini kan tujuannya untuk mengurangi kepadatan gitu ya Pak ya, salah satunya gitu. Menurut Bapak sendiri dengan kebijakan ini akankah benar-benar mengurangi begitu? Ya, menurut hitungan Menteri Perhubungan dan juga Pak Kapolri yang disampaikan kepada kami, ini akan sangat membantu WFH untuk 2 hari. Karena keputusan ini setelah mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan, terutama dari Menko PMK dan juga Pak Kapolri, yang kemudian kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden memberikan arahan, tetapi Bapak Presiden memberikan catatan jangan sampai libur Lebaran ini mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu kami membuat SE nomor 1 itu dengan beberapa catatan yang boleh dilakukan WFH dan WFO 100% untuk terkait langsung dengan pelayanan publik. Oke, baik. Semoga kebijakan ini juga akan berguna sebagaimana dengan tujuan awalnya dibuat kebijakan ini begitu ya. Baik, terima kasih Menpan RB Azwar Anas telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu, sampai jumpa Pak. Sampai jumpa, terima kasih Mbak Sila. Ya, pemirsa, kita akan kembali memantau beberapa titik lokasi dari arus balik Lebaran, di mana kita akan melihat nih mulai dari tadi siang juga sudah mulai ramai begitu, beberapa kebijakan atau skenario juga sudah diberlakukan dari pihak-pihak terkait, dan kita akan lihat dan saat ini di layar kaca Anda yaitu di gerbang tol Cikatama. Ini kalau kita lihat malam ini mulai ramai begitu ya. Pemirsa, ini mulai antrian ini diduga atau diprediksi sekitar 3 sampai 5 km antrian untuk di gerbang tol Cikatama sendiri. Karena memang informasi dari prediksi di mana arus balik terjadi pada hari ini dan juga besok begitu puncaknya, orang-orang pada kembali dari kampung halaman menuju ke Jakarta atau Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya hari ini. Dan ada sekitar 186.000 lebih kendaraan kalau dihitung dari data yang ada hingga siang tadi yang sudah kembali ke Jakarta. Dan ada lokasi-lokasi lainnya selain di gerbang tol Cikatama, pemirsa, seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca, yaitu ada di jalur Gentong. Nah, karena ini jalur jalur selatan maksud kami, ini juga masih jadi favorit begitu ya. Selain untuk bisa wisata, jalur selatan ini juga jadi alternatif. Ini di lingkar Gentong, di kawasan Gentong memang sudah mulai terjadi kemacetannya atau antrian kendaraannya sejak kemarin. Dan memang ini selalu menjadi jalur kemacetan begitu ya hampir setiap Lebaran, karena memang menjadi salah satu jalur favorit juga nih di jalur selatan. Dan selanjutnya kita akan lihat ke gerbang tol Kali Kangkung nih pemirsa. Di gerbang tol Kali Kangkung kalau kita lihat memang tidak sepadat di gerbang tol Cikatama dan juga di lingkar Gentong, dan juga tidak sepadat di hari kemarin. Jadi malam ini kalau kita lihat masih ramai lancar, meskipun ramai tapi masih lancar, tidak sepadat kemarin begitu. Dan kemarin juga sempat diberlakukan one way, di mana kebijakan atau skenario arus lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di lapangan ini juga situasional begitu. Ada one way ataupun kontraflow, ini diberlakukan secara situasional. Dan yang terakhir kita lihat ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung ini pemirsa, di mana kendaraan tengah mengantri untuk masuk ke kapal menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Ini juga kalau kita lihat di Bakauheni sudah mulai ramai begitu ya dari pagi tadi begitu.
Kalau kemarin tidak terlalu ramai, diduga orang-orang akan kembali atau masyarakat memilih kembali di hari ini begitu. Kalau kita lihat ada banyak bis juga, lalu mobil-mobil pribadi yang menyeberang begitu dari dermaga atau pelabuhan Bakauni. Kalau misalnya kepadatan di Pelabuhan Bakauni sendiri, memang pemirsa sudah terjadi sejak kemarin. Begitu, dan juga hari ini terlihat lebih ramai ya dibandingkan dengan kemarin, meskipun sama-sama ramai tapi ada peningkatan jumlah meskipun tidak sesignifikan yang kemarin. Nah pemirsa, ini dia kami akan menginformasikan ini situasi terkini real time pemirsa saat ini yang terjadi di gerbang tol Cikatama, di jalur selatan di Lingkar Gentong, lalu ada di gerbang tol Kali Kangkung, juga ada di Pelabuhan Bakauni. Pemirsa, untuk Anda yang belum berangkat tetap hati-hati dan diimbau untuk beristirahat jika lelah di rest area. Pemirsa, Iran mulai luncurkan serangan balasan ke Israel. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan Dina Sulaiman selaku pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Bu Dina. Selamat malam. Baik, Bu Dina, kalau kita lihat ini sebenarnya apa sih dampak atau bagaimana dampak dari serangan balik Iran ke Israel ini, Bu? Tentu yang pertama dampak psikologisnya yang paling jelas ya. Jadi ternyata Iron Dome atau sistem pertahanan udara Israel yang konon sangat canggih ternyata tidak sanggup menahan serangan drone dan rudal dari Iran, dan yang dibantu oleh kelompok resistensi dari Libanon, dari Yaman, dari Suriah, dari Irak, itu kan bersama-sama melakukan serangan secara simultan sehingga akhirnya drone Iron Dome-nya tersaturasi dan barulah kemudian rudal balistik Irannya masuk. Artinya ini secara strategis Iran sudah melakukan langkah yang sangat tepat, dan ternyata terbukti tidak bisa ditahan oleh sistem pertahanan udaranya Israel, sehingga Israel sekarang di mata dunia akhirnya ternyata tidak sekuat itu. Itu psikologi dari sisi militer, dan psikologi dari sisi rakyatnya sendiri. Kita tahu sekarang terjadi eksodus besar-besaran ya, banyak orang-orang Israel yang memilih untuk kembali ke negara mereka masing-masing karena kebanyakan orang Israel kan punya dua kewarganegaraan. Oke, lalu apakah ini akan memicu perang dunia ketiga, Bu Dina? Saya pikir tidak ya, karena memang Iran juga dia sejak awal menyatakan tidak menginginkan perang regional. Yang jadi target adalah Israel gitu kan, demi membela Palestina tentunya di sini konteksnya. Dan kemudian Amerika Serikat sendiri juga berkali-kali menyatakan tidak ingin berperang dengan Iran dan tidak menginginkan ada perang regional. Ketika negara-negara yang terlibat yang punya peran besar di sini sama-sama tidak menginginkan perang regional, apalagi ke perang dunia ketiga gitu ya. Di sini yang berkepentingan ada perang besar adalah Israel, tapi ternyata tidak mendapatkan dukungan juga dari Amerika dan Barat sejauh ini gitu ya. Oke, berarti sekuat itukah Iran, Bu? Saya pikir kuatnya itu dari sisi strategis ya. Artinya gini, tidak perlu senjata yang secanggih yang dimiliki Israel atau Amerika Serikat, tapi strateginya. Seperti saya bilang tadi, serangannya didahului dengan serangan drone terlebih dahulu, dan itu simultan dari beberapa titik dan lain-lain gitu ya. Dan kemudian juga ternyata kan sebelumnya sudah ada serangan cyber juga. Listriknya, jaringan Iron Dome-nya juga sudah diganggu dan lain-lain. Jadi ini perang perang baru ya, perang yang inkonvensional, tidak lagi adu senjata yang sangat canggih head to head, tapi lebih banyak memerankan strategi dan kecerdikan. Saya pikir demikian. Oke, kemungkinan Israel akan menyerang balik Iran, apakah akan terjadi dengan kekuatan yang dimiliki Israel saat ini?
Kalau mungkin saja ya dari sisi bahwa Israel selama 6 bulan terakhir ini menunjukkan bahwa dia bukan aktor rasional gitu ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak rasional. Bahkan Amerika Serikat sendiri kan sudah bolak-balik mengingatkan jangan mengeskalasi atau mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang berlebihan gitu, tapi kan tidak dituruti oleh Israel. Jadi mungkin untuk membalas gitu, tapi juga dia juga harus berhitung juga karena untuk membalas itu kan dia butuh dukungan juga dari sekutunya. Nah, sekutunya ini juga sudah jauh-jauh hari sudah bilang, oke, kami nggak ingin perang regional. Kemudian juga negara-negara Arab di sekitar juga mengatakan, oh, kami nggak mau langit kami atau udara kami dipakai untuk menyerang Iran dan seterusnya. Jadi kemungkinannya saya pikir masih 50-50 lah. Saya pikir Israel juga harus berhitung juga kalau akan melakukan serangan balasan. Baik. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah atas informasi yang Anda berikan dan terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu, sampai jumpa.